Selamat datang di Bali Maret Channel. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas terkait dengan hal yang sangat penting pada tanaman porang, yaitu hama pada tanaman porang, baik itu eh, jamur yang menyebabkan tanaman daun porang itu layu, dan juga ulat yang memakan batang dan umbi porang. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, mohon dibantu di subscribe demi pengembangan kami dan terus semangat kami untuk berkarya. Pertama-tama kita membahas jamur atau cendawan pada daun atau batang tanaman porang. Jamur pada tanaman porang biasanya mulai menyerang tanaman porang ketika fase tumbuh mulai tunas kedua atau ketiga kalau kita memakai bibit dari katak. Dan biasanya tunas kedua jika kita mempergunakan bibit dari umbi porang. Biasanya jamur ini mulai menyerang daun porang ketika hujan turun secara terus-menerus, artinya dalam setiap hari tanaman porang terkena air hujan. Nah, disinilah tanaman porang mulai rentan terkena serangan jamur karena suhu mulai lembab. Ini merupakan suhu yang cocok atau ideal bagi perkembangan jamur atau cendawan itu sendiri. Untuk itulah perlu penanganan yang ekstra cepat jika tanda-tanda adanya serangan jamur yang ditandai dengan adanya bintik-bintik hitam di daun porang ataupun di batang porang yang kita waspadai sebagai serangan jamur. Anda bisa mempergunakan pestisida nabati yang bisa dari bawang putih, tetapi jika pestisida nabati ini kurang manjur karena serangannya sudah lumayan banyak, Anda bisa mempergunakan alternatif, yaitu memakai fungisida secara kimia yang kita dapatkan di toko-toko pertanian. Yang bisa saya rekomendasikan di sini, saya bukan beriklan, saya memakai full stop, yang mana full stop ini merupakan fungisida yang berbahan kontak dengan sistem kerja kontak dan sistemik. Sistem kerja kontak artinya jika tanaman daun porang ataupun batang porang ataupun umbi porang yang terkena secara langsung, itu jamurnya akan mati. Atau yang sistem ganda, walaupun tanaman yang tidak terkena semprotan, baik itu daun ataupun batang ataupun umbinya, dia jamurnya akan tetap mati. Karena sistem kerja ini adalah sistem kerja ganda, yang sistemik ini artinya zat aktif fungisidanya itu tersalurkan lewat jaringan sel-selnya, sehingga walaupun dia tidak terkena serangan jamur, jamur itu akan mati karena full stop ini memakai sistem ganda yang bersifat fungisida kontak dan bersifat sistemik. Itulah keuntungan kalau kita memakai fungisida yang bersifat ganda. Anda bisa juga memakai antrahol, tetapi kalau antrahol mungkin sistem kerjanya adalah kontak, jadi kalau tidak terkena semprotan, jamurnya masih akan tetap tumbuh seperti itu. Yang kedua, kita membahas hama tanaman porang, yaitu ulat. Ulat ini ada yang menggerek batangnya atau memakan batangnya, ada juga yang ulat yang memakan umbinya. Jadi pada intinya, jika serangan ini terjadi, Anda bisa mempergunakan pestisida nabati. Bahan-bahan pun yang Anda bisa pergunakan dalam aplikasi pestisida nabati seperti yang umum dipakai itu daun mimba, kalau di Bali daun intaran, daun pepaya, daun sambiroto, bawang putih yang dijus dan direndam semalaman, dan setelah itu disaring, lalu bisa diaplikasikan seperti itu. Tetapi jika pestisida nabati ini tidak manjur atau tidak maksimal untuk pembasmian hama ulat ini, Anda bisa memakai alternatif yang kedua. Anda bisa mempergunakan pestisida kimia yang bersifat kontak dan sistemik.
pestisida merek TKO bisa direkomendasikan sih yang bersifat kontak dan sistemik. Jadinya walaupun dia tidak terkena semprotan, maka ulat itu akan mati. Apalagi yang terkena semprotan seperti itu. Dengan bisa Anda memakai dosis 0,5 per liter air, jadi 0,5 cairan obat itu dicampur dengan 1 liter air. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Anda sendiri. Tetapi Anda harus bijak mempergunakan fungisida kimia maupun pestisida kimia. Anda harus bijak. Tetapi pada intinya setelah Anda penggunaan fungisida maupun pestisida kimia, insektisida kimia, Anda wajib mempergunakan POC yang mempergunakan bakteri dan agen hayati yang baik. Artinya setelah penyemprotan ini, maka mikroba-mikroba yang terkandung dalam POC itu bisa melebur atau bahan-bahan ini tidak menjadi berbahaya kembali dan masih bersifat organik. Jadi usahakan 1 bulan sebelum pemanenan atau 2 bulan sebelum pemanenan Anda wajib mempergunakan POC yang sifatnya yaitu untuk melebur bahan-bahan kimia yang beracun sehingga mengurangi dampak-dampak negatif bagi tanaman porang dan bagi kesehatan itu sendiri. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel kami. Sampai jumpa di edisi berikutnya.